Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Afifah Haura dalam acara seputar berita edisi bulan Desember untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan menarik. Berikut berita utama Dakwah News. Remaja Masjid Nurul Masyriq meriahkan pelatihan hadroh untuk menyambut marhaban. Dalam rangka mempererat kebersamaan dan meningkatkan kekhusyuan ibadah, Masjid Nurul Masyriq menggelar pelatihan hadroh bagi jamaahnya. Pelatihan ini diadakan sebagai persiapan menyambut kegiatan marhaban yang akan dilaksanakan setelah sholat maghrib dan dilanjutkan mahalul qiyam setelah isya. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis ba'da maghrib sampai selesai, bertepatan di Masjid Nurul Masyriq. Beberapa peserta yang telah mengikuti pelatihan hadroh menyatakan antusiasmenya dalam menyambut kegiatan marhaban yang semakin meriah dan penuh keindahan. Mereka berharap bahwa pelatihan ini dapat menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi antar jamaah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih diadakannya kegiatan latihan hadroh ini? Terus apa sih manfaat serta tujuannya? Diadakannya latihan ini tujuan utama sih itu menambah aktivitas serta kinerja anak-anak muda yang khususnya ada di masyarakat sekitar ini, yang beberapa bulan ke depan akan diselenggarakan di acara marhaban, rajaban, ataupun diadakan acara yang lainnya. Tujuannya sih ya intinya itu menambah aktivitas anak muda di zaman sekarang yang masih ingin menyalurkan hobinya di hadroh, di marawis ataupun di yang lainnya bersolat-solat. Pelatihan hadroh ini tidak hanya menjadi sarana pembelajaran seni, tetapi juga sebagai wahana untuk meningkatkan spiritualitas jamaah. Dengan semangat kebersamaan dan kekompakan, Masjid Nurul Masyriq siap menyambut perayaan marhaban yang lebih meriah dan bermakna setiap malamnya. Saya Ahmad Rija Muiz melaporkan untuk Dakwah Pos TV. Berita selanjutnya, DKM Al-Hikmah adakan pengajian rutin anak-anak. Masjid Al-Hikmah mengadakan pengajian rutinan bagi anak-anak dimulai dari habis maghrib sampai adzan isya. Pengajian ini diadakan di madrasah tepat di belakang masjid. Anak-anak yang mengaji juga sangat terlihat antusias dengan materi yang diajarkan. Materi yang diajarkan juga sangat beragam, dari mulai cara membaca Al-Quran, tata cara menulis menggunakan bahasa Arab, hingga beberapa bacaan sholat seperti bacaan tahiyat akhir. Tidak hanya untuk kalangan laki-laki, di pengajian ini pun juga terdapat perempuan, meskipun jumlah mereka sangat sedikit, tidak sampai setengahnya dari kalangan laki-laki. Pengajian ini juga dibagi menjadi dua kelas, yaitu yang pertama kelas ibtida atau awalan untuk anak kecil yang masih belajar membaca Iqra dan belajar membaca Al-Quran, dan yang kedua yaitu kelas sanawi atau pertengahan bagi anak yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar. DKM Al-Hikmah berharap pengajian ini dapat istiqomah. Dari Masjid Al-Hikmah, reporter Abdul Wajid Al-Kamil melaporkan. Berita selanjutnya, Masjid Al-Barokah adakan program kajian tahsin dan tahsin.
Masjid Al-Barokah yang beralamat di Jalan Kusuma, Nusantara 2, Komplek Wijaya Kusuma, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung ini senantiasa melakukan kajian tahsin dan tahfiz di setiap minggu pertama. Masjid yang mempunyai tempat strategis dan sejuk ini membuat para jamaah nyaman dan khusyuk. Dilanjut pengajian tahsin Al-Quran yang dipimpin oleh Ustadz Rizal Nugraha, beliau salah satu mahasiswa UIN Bandung. Kegiatan yang dilakukan tiap minggu ini gemar banyak diikuti oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, bahkan anak muda yang sangat antusias untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Rangkaian kegiatan ini dibuka oleh pembukaan doa, membaca Al-Quran, lalu acara inti yaitu kajian tahsin dan tahfiz, dan diakhiri dengan doa. Di sela-sela pengajian, pengurus DKM Al-Barokah memberikan secangkir teh hangat untuk para jamaahnya. Dilanjut pengkajian tafsir yang dipimpin langsung oleh Ustadz Agung Gunawan yang menjelaskan surat Al-Mulk tafsir ayat 16 sampai dengan 18 yang masih berkaitan dengan tahsin yang tadi. Tidak lupa di akhir penutupan ada sedikit konsumsi yang dibagikan oleh ibu-ibu kepada para jamaahnya. Tentu banyak ilmu yang didapat dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Maka tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Dari Masjid Al-Barokah Cipadung, reporter Agil Syafiq Maulana melaporkan. Berita selanjutnya, tambahkan nilai-nilai Islam sejak dini, DKM Babu Salam adakan pengajian anak sore hari. Masjid Jami Babu Salam yang beralamat di Kampung Pasir Kali Kirema nomor 13 Kelurahan Sadang Serang Kota Bandung mengadakan berbagai kegiatan untuk masyarakat umum, mulai dari kegiatan rutinan setiap minggunya juga setiap harinya. Salah satu kegiatan yang diadakan adalah pengajian anak-anak yang dilaksanakan pada sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Masjid Babu Salam ini terdiri dari dua kategori kelompok mengaji. Yang pertama adalah MDT, yang kedua adalah TK Al-Quran. TK Al-Quran ini pembelajarannya dari Senin sampai Jumat, ibadah asar sampai jam 4:30. Materi yang diberikan diantaranya adalah ada menulis, membaca, bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian hafalan Al-Quran, hafalan hadis, dan menggambar serta mewarnai serta melipat. Dan diberikan juga praktek sholat. Praktek sholat itu dilakukan biasanya hari Jumat dan mewarnai juga kadang hari Jumat ataupun hari-hari lain yang memang disesuaikan dengan pembelajaran anak-anak. Pengajian ini bertujuan untuk memberikan pendidikan agama kepada anak-anak usia dini. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 20 anak setiap harinya. Dalam pengajian ini mereka diajarkan tentang akhlak, Quran, hafalan, dan sejarah Rasul-Rasulnya. Juga hiburan lainnya seperti mewarnai dan menggambar, yang bertujuan agar generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang bertakwa, berilmu, dan berkontribusi positif di bagi masyarakat. Berita selanjutnya, Masjid At-Thayyiban melaksanakan tadarus rutin bersama yang bertujuan untuk mempererat hubungan dan ketaatan beragam. Masjid At-Thayyibah yang beralamat di RW 14 Cipadung, Kota Bandung. Masjid ini selain menjadi tempat beribadah masyarakat sekitar, masjid ini menjadi tempat belajar agama dan beragam aktivitas sosial untuk umat Islam di sekitar wilayah. Salah satu inisiatif yang terus berkembang adalah program Tadarus. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam membaca Al-Quran serta memupuk nilai-nilai keagamaan dalam diri mereka.
Program Tadarus Quran di Masjid At-Thaibah telah memberikan hasil positif yang luar biasa. Banyak dari jamaah yang berhasil meningkatkan kualitas bacaan, bahkan hafal beberapa surat dari Al-Quran. Dan lebih dari itu, para jamaah mulai memahami makna-makna dalam teks suci tersebut. Selain itu, program ini telah mempererat persaudaraan antar peserta, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual. Dari Masjid At-Thaibah Cipadung, reporter Abdul Jabar Sukanda melaporkan. Berita selanjutnya, kegiatan setiap pekan dan bazar di Masjid Peradaban Percikan Iman. Masjid Percikan Iman yang beralamat di Desa Ciwaru, Kecamatan Rajasari kembali menggelar pengajian pada hari Ahad 3 Desember 2023 yang dibawakan oleh Ustadz Aam Amiruddin yang bertema Ketika Hidup Tak Sesuai Impian. Acara ini dilaksanakan setiap pekan di hari Ahad pagi pukul 7 dini hari sampai dengan berkumandangnya adzan zuhur. Terlihat di pagi hari sudah ada panitia yang sedang menyiapkan acara dan juga ada sebagian jamaah yang mulai berdatangan. Sambil menunggu acara dimulai, para jamaah ada yang diisi dengan mengaji dan ada yang diisi dengan sholat. Di samping itu, para panitia mengharapkan dalam mengadakan acara ini bisa membuat para jamaah ataupun warga sekitar datang ke masjid untuk melakukan ibadah, juga merasakan bazar yang ada di sana. Sopyan Mirvan selaku panitia acara mengungkapkan, kegiatan ini biasa kami lakukan karena sesuai program masjid ini. Sembari memberdayakan UMKM yang berminat untuk berjualan di sini, acara ini sungguh sangat ramai oleh para jamaah, baik dari kalangan orang tua, remaja, dan anak-anak, serta memberikan nilai positif bagi kalangan muslim. Demikian yang saya dapat sampaikan. Abdurrahman Azfa melaporkan untuk dakwah. Berita selanjutnya, kajian rutin malam Jumat digelar penuh hikmat oleh masyarakat Masjid Al-Amanah Pasir Biru. KM Al-Amanah Pasir Biru mengadakan kajian keislaman yang diadakan di Masjid Al-Amanah Pasir Biru yang beralamat di Jalan Giri Mukti, Babakan Dangder, RT 2 RW 4, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Kajian ini diadakan pada hari Kamis malam Jumat tanggal 23 November 2023. Pada kali ini kajian dipimpin langsung oleh Ketua DKM Al-Amanah yakni Ustadz Hendi Rahmat. Dalam kajiannya, Ustadz Hendi Rahmat mengingatkan para jamaah pentingnya berzikir, sebab Allah memerintahkan umatnya untuk senantiasa berzikir kepadanya. Dengan berzikir, seseorang dapat memperkuat hubungannya dengan Allah dan merasa lebih dekat padanya. Selain itu, berzikir juga dapat meningkatkan kualitas ibadah seseorang. Bersama Fakih Dakwah Pos melapor. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan pada pagi hari ini. Jangan lupa saksikan Dakwah Pos News setiap hari pukul 7.25 hingga 8.50 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Afifah Haura, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.